Selanjutnya, kita akan mempresentasikan data dari file Jupyter Notebook-nya. Yang pertama, mengimport library yang diperlukan. Itu seperti Pandas, NumPy, untuk data manipulation dan analisis. Lalu Matplotlib, Seaborn untuk visualisasi, dan Scholar untuk machine learning-nya. Selanjutnya untuk model persisten, saya memakai Joblib dan Pickle. Semua berhasil diimport. Selanjutnya load dataset, ngambil dataset. Itu dataset saya simpan di sini di satu project yang sama, satu folder project yang sama dengan nama Social Network Arts. Ini data berhasil dimuat. Untuk datasetnya ada sekitar 400 baris dan 5 fitur atau 5 kolom. Dan di sini saya print untuk mengambil 5 baris saja. Selanjutnya, eksplorasi data awal atau EDA untuk mencari tipe data, terus deskripsi dari data tersebut, lalu nilai yang hilang, dan lain-lain. Lalu saya print sini barisnya ada 400, kolomnya 5. Untuk kolomnya ada user ID, gender, AG, age, dan lain-lain. Untuk tipe datanya ini ada integer, objek, dan integer semua. Untuk nilai min ada, nilai max juga ada. Untuk missing value, user ID-nya itu 0, kolom gender itu 0, AG 0, estimate salary-nya 0, workcase-nya 0. Selanjutnya, analisis distribusi target. Untuk distribusi target variabelnya kita pakai pembelian atau cash. Untuk hasilnya, jumlah membeli itu yang 0, 0 itu tidak, dan 1 itu ya. Yang tidak beli itu ada 257, yang membeli itu sekitar 143. Untuk persentasenya, untuk yang tidak beli itu sekitar 64,2%, dan yang membeli itu cuma 35,8%. Berikut untuk tampilan visualisasinya. Selanjutnya, analisis distribusi variabel numeric. Untuk distribusi numeric itu saya jalankan, langsung baca dari grafiknya. Untuk distribusi usia 40 itu lebih tinggi daripada usia yang lain, distribusi usia yang lain. Untuk estimasi gaji itu sekitar 80 ribuan untuk yang paling tinggi, dan usia, perbandingan usia dan status pembelian itu lebih tinggi pembelian. Selanjutnya, analisis korelasi dan cross-tab. Cross-tab perbandingan dari gender, kelompok gender, dan status pembelian. Untuk gender laki-laki itu lebih dominan tidak membeli daripada gender dari si daripada membeli. Untuk gender perempuan itu lebih dominan tidak membeli juga daripada membeli. Untuk kelompok usia
itu usia 30 sampai 40 itu lebih memilih tidak membeli daripada membeli. Dan kelompok berdasarkan gaji dan status pembelian. Untuk gaji 50K sampai 100K itu lebih dominan tidak membeli daripada membeli. Untuk data pre-processing itu menghapus kolom ID user karena tidak relevan untuk klasifikasi, dan juga mengencoding gender ke numerik. Misal yang female menjadi 0, male menjadi 1. Sampel datanya kurang lebih seperti ini. Lalu memisahkan fitur dan target. Misalkan fitur pada jadikan variabel X dan target jadikan variabel Y. Lalu membagi data menjadi data training dan testing. Untuk training ada sekitar 320 sampel dan training set testing set itu sebesar 80 sampel. Untuk distribusi target di training set pembelian itu untuk yang tidak membeli 206, membeli 104. Selanjutnya normalisasi fitur. Untuk normalisasi fitur itu memakai standar scalar. Nah, setelah dijalankan, saya print untuk training data set-nya itu 220, untuk testingnya itu 280. Berikut yang untuk training sebelum normalisasi dan setelah normalisasi. Selanjutnya pelatihan model. Untuk pelatihan model itu memprediksi pada data training dan testing. Lalu selanjutnya dievaluasi awal, kemudian mencari fitur penting atau fitur importance, lalu diurutkan. Untuk grafik kurang lebih seperti berikut. Fitur penting dalam Random Forest, umur lebih dominan, lebih tinggi daripada fitur yang lain. Selanjutnya, parameter tuning dengan grid search CV. Saya memakai 5 parameter grid, lalu cari menggunakan grid search CV, lalu melakukan perbandingan model. Untuk hasil perbandingan model itu akurasi trainingnya 0,937 sekian dan testing akurasinya 0,9. Itu. Untuk default modelnya tes akurasinya itu 0,9 dan tune modelnya itu 0,9 juga. Improvementnya 0. Dan final default modelnya itu final testing akurasinya itu 0,9. Untuk evaluasi model ini saya eh, mencari conclusion metric, lalu divisualisasikan conclusion metricnya, lalu memvisualisasikan conclusion metric dengan persentase dan laporan klasifikasi visualisasi. Kurang lebih seperti berikut untuk reportnya.
report eh, di precision yang tidak beli itu 0,94, di recall itu 0,90, di F1 score-nya itu 0,92 dan di support-nya itu 51. Itu untuk yang tidak beli. Untuk yang beli precision-nya itu 0,84, recall-nya 0,90, F1 score-nya 0,87 dan support-nya itu 29. Untuk akurasinya makro average-nya itu 0,9 di precision, 0,90 di recall, F1 score-nya itu 0,89 dan supportnya itu 80. Dan weight average-nya itu 0,90 dan recall-nya 0,90, F1 score-nya 0,90 dan supportnya 80. Selanjutnya ROC, kurva ROC dan AUC score. Untuk prediksi probabilitas, saya mencari dari final model, lalu menghitung ROC kurva ROC, lalu menghitung AUC score-nya. Kemudian yang terakhir divisualisasikan. Tapi seperti berikut untuk kurva ROC-nya dan precision recall kurvanya, lalu analisis result-nya. Dalam akurasi ini, CV score-nya itu sekian. Untuk interpretasi modelnya itu model memiliki performa excellent atau lebih dari 85%. Untuk model memiliki kemampuan diskriminasi excellent karena AUC-nya itu lebih dari 0,90. Untuk percobaan prediksi data baru, nah, coba input data baru, misal lalu di processing, setelah di processing, hasilnya seperti ini, dan hasil prediksinya dengan visualisasi seperti berikut. Yang merah sudah beli, yang hijau beli. Probabilitas pembeliannya itu indeks 2 lebih tinggi dan umur. Habis itu berikut itu insight-nya, total sampelnya itu 5 dan diprediksi akan membeli itu ada 2, yaitu 40%. Diprediksi tidak akan membeli itu ada 3, pas besar 60%. Untuk profil pembelian potensial itu rata-rata pembeli usia 47,5 tahun dengan rata-rata gaji 110.000 dolar. Profil yang non pembeli itu ada sekitar di rata-rata usia 30 tahun, rata-rata gaji 63 dolar, 63.000 dolar, 33 dolar. Setelah perhitungan tadi, lalu model disimpan. Model disimpan di dalam setelah apa? Setelah berhasil disimpan, model diberi nama berikut. Ada model, scalar, label encoder, dan feature info dan model matrix disimpan di project yang sama. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari file Jupyter Notebook-nya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saya akan mempresentasikan tugas UAS manajemen big data dengan judul-judul prediksi pembelian produk berdasarkan demografi menggunakan algoritma random forest dengan studi kasus social network ads.
Saya akan menjelaskan laporan capstone. Hmm, Untuk dataset, saya menggunakan dataset social network SX. Ini dari Google dengan detail sumber dataset social network Edge dataset dengan jumlah data ada 400 pengguna, jumlah liter ada 5, ID, gender, case, jumlah salary, dan purchase. Variable target yaitu purchase dengan atribut 0 tidak membeli dan 1 membeli. Untuk deskripsi fitur, the user ID dengan tipe data numerik, gender dengan data kategorical, AP dengan numerik, jumlah salary numerik, dan purchase tipe data binary. Kualitas dataset tidak ada missing value, tidak ada data duplikat, tidak ada variabel seimbang dan secara moderat, bebas, outlier, ekstrim. Untuk metodologi penelitian, rangka kerja penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu menggunakan siklus penelitian machine learning secara umum, yaitu exploratory data analysis atau EDA, data preprocessing, feature engineering, model development, yaitu parameter tuning, dan model evaluation, dan terakhir deployment menggunakan Streamlit berbasis web app. Untuk tahap preprocessing dilakukan dengan memastikan data dalam keadaan bersih dan optimal sebelum digunakan untuk training model machine learning. Untuk tahapan data cleaning yaitu dengan memperhatikan missing value, pemeriksaan data duplikat, deteksi outliers. Selanjutnya fitur engineering. Untuk fitur engineering, penghapusan fitur yang tidak relevan, menghapus fitur user ID karena tidak memberikan informasi yang relevan untuk klasifikasi. Lalu encoding variabel kategorical, fitur scaling. Selanjutnya model development. Untuk pemilihan model, algoritma ini yang digunakan dalam penelitian adalah random forest classifier. Karena memiliki beberapa kelebihan, tidak mudah overfitting, cocok untuk data numerik dan kategorikal, dapat memberikan informasi fitur importance yang jelas. Selanjutnya data splitting. Untuk pembagian dataset menggunakan metode stratified sampling dengan proporsi 80/20. Untuk training data adalah 80% dan testing data ada 20%. Selanjutnya berparameter tuning. Untuk berparameter tuning dilakukan dengan metode research dan cross validation. Marvel CV menggunakan research CV untuk menemukan parameter terbaik. Selanjutnya validasi model. Untuk validasi model dilakukan dengan cross validation juga, itu dengan 5-fold stratified CV menggunakan parameter terbaik dari hasil research. Untuk evaluasi model ini dievaluasi menggunakan beberapa teknik, yaitu akurasi, precision, recall, advanced score, dan AUC, area under curve. Untuk implementasi, penelitian ini menggunakan beberapa tool, environment, dan library utama seperti untuk bahasa pemrograman menggunakan Python, IDE atau Python Notebook menggunakan beberapa training model. Lalu ada juga framework web menggunakan Streamlit. Untuk library utama ada Pandas, NumPy, dan lain-lain untuk penunjang pengolahan data tabular sampai visualisasi. Untuk implementasi pipeline ada data loading dan EDA, preprocessing data itu dengan encoding fitur kategorikal, misal gender, lalu drop column yang tidak relevan, yang terakhir fitur scaling atau standarisasi. Setelah preprocessing data ada data splitting, lalu data training menggunakan model random forest, yang terakhir evaluasi model. Selanjutnya model disimpan menggunakan Joplin. Yang terakhir pengembangan web, implementasi web menggunakan framework Streamlit. Aplikasi web ini memungkinkan pengguna untuk melakukan prediksi keputusan pembelian berdasarkan input demografi pengguna. Untuk arsitektur atau struktur folder,
Streamlit kurang lebih seperti berikut, ada app.py sebagai file utama aplikasi Streamlit. Ada random forest.pkl adalah model random forest yang disimpan, object scalar, label encoder, dan requirement untuk menginstal dependensi aplikasi. Untuk fitur pengembangan ada fitur prediksi tunggal, yaitu single prediction, prediksi batch atau melalui upload file secara barengan. Yang terakhir, visualisasi probabilitas hasil prediksi. Berikut contoh implementasi Streamlit sampai menjalankan Streamlit. Untuk hasil dari pembahasan, dari dataset 400 data pelanggan yang dengan distribusi berikut. Ada gender, male sebanyak 204 pengguna, female 192 pengguna, dan untuk umur ada untuk umur rentang 18 sampai 60 tahun, dengan rata-rata usia 37 sampai 7 tahun, dengan median 37 tahun. Estimasi gaji ada rentang $15.000 sampai $200.000, dengan rata-rata gaji $69.74, dengan median gaji $70.000. Untuk distribusi target yaitu pembelian itu ada 144 pengguna atau 36%, dan tidak membeli ada 25,6% atau 64%. Untuk hasil per processing ada encoding variabel kategorikal dengan male 1 dan female 0. Selanjutnya sekali fitur distandarisasi menggunakan standard scalar agar memiliki min 0 dan standard deviation 1. Selanjutnya performa model ada akurasinya itu hasilnya 90%, precision itu 83,90%, recall itu 89,70%, F1 score itu 86,70%, dan AUC 0,924. Untuk confusion metric dan analisis error itu ada basic no dengan aktual no itu 646, prediksinya dengan aktual no itu 5, false positif ada prediksi no, aktual yes itu false negatif, 3 false negatif, prediksi yes dengan aktual yes itu ada 26 true positif. Untuk kesimpulan dari analis ini, estimate salary atau gaji adalah faktor utama untuk menentukan jumlah apakah pengguna membeli produk atau tidak. Usia menjadi faktor penting kedua dalam prediksi kebutuhan pembelian. Jenis kelamin memiliki pengaruh sedang. Selanjutnya, implementasi web. Nanti akan saya sampaikan di presentasi selanjutnya. Untuk kontribusi penelitian, ini untuk akademis, memberikan kontribusi tambahan pada studi klasifikasi keputusan pembelian berbasis machine learning, terutama dalam penggunaan algoritma random forest classifier pada dataset berbasis demografi. Praktis menyediakan alat bantu prediksi yang efektif dan mudah digunakan, membantu perusahaan dalam menargetkan audiens secara lebih presisi dan efisien, yang berdampak pada optimalisasi biaya pemasaran digital. Untuk teknologi demonstrasi penerapan aplikasi machine learning yang diintegrasikan dengan framework Streamlit sebagai solusi praktis dalam deployment model dalam bentuk web application yang interaktif dan mudah digunakan. Untuk limitasi penelitian, peran data sangat terbatas. Data yang digunakan terbatas pada 40 sampel pengguna, sehingga generalisasi model mungkin terbatas jika diterapkan pada populasi yang lebih luas. Lalu cakupan fitur terbatas, algoritma terbatas, dan data statis. Untuk lampiran, saya sudah cantumkan link kode project aplikasi ini ke GitHub, dan juga di GitHub juga untuk file IPYNB atau notebooknya. Lalu sudah saya publish ke link Streamlit dengan
link berikut. Lalu link dataset juga saya tambahkan sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan hasil dari Streamlit, kemudian diupload di Hugging Face. Kurang lebih seperti berikut. Saya sudah mengakses eh, aplikasi Streamlit-nya. Untuk link sudah saya cantumkan di capstone. Berikut setelah diakses akan diarahkan ke halaman dashboard. Di sini ada info dari dataset, yaitu total datanya 400. Untuk fiturnya usia, gaji, jenis kelamin, dan masih ada yang lain kurang di sini seperti purchase dan pembelian belum disampaikan. Untuk target yaitu saat pembelian. Untuk informasi model ada, saya memakai Algoritma Random Forest dengan akurasi 90%, dengan skor AUC-nya itu 0,924. Eh, Penggunaannya itu untuk penargetan kampanye marketing, lalu segmentasi pelanggan dan prediksi penjualan. Itu singkat statistiknya ada tingkat pembelian sekitar 3,8%, rata-rata usia itu 37,7 tahun, dan rata-rata gaji itu 69,742, rasio pria itu ada 49%. Mungkin ada sampel data. Selanjutnya akan mengakses eh, rincian atau deskripsi dari dataset. Ini ada fiturnya yaitu user ID, gender, umur, gaji, dan pembelian. Untuk nilai yang hilang itu ada 0, untuk masing-masing fitur itu 0. Itu ada tipe datanya, ada user ID, gender, umur itu integer, gaji itu integer, dan lain-lain. Untuk ringkasan statistiknya itu ada nilai min, nilai max, dan lain-lain. Selanjutnya visualisasi data. Visualisasi data ada distribusi pembelian dan distribusi jenis kelamin. Selanjutnya distribusi usia, distribusi gaji. Lalu korelasi eh, dengan keputusan pembelian. Korelasi pembelian pada dengan grup usia dengan keputusan pembelian. Lalu gaji dengan keputusan pembelian. Selanjutnya menu prediksi. Untuk menu prediksi ini bisa dibuat single prediction. Ini tadi misal usia bisa diatur dengan slider, lalu klik prediksi keputusan pembelian. Prediksi pembeli dengan probabilitas 40% akan membeli. Ini bisa diatur tidak akan membeli dengan probabilitas 98%. Nah, ini akan dijelaskan 98% tidak akan membeli, perbandingan membeli dan tidak membeli, nilai probabilitasnya. Lalu ada kontribusi fitur dari usia, intensitas gaji, dan jenis kelamin. Bisa juga untuk prediksi eh,
secara langsung atau batch dengan data banyak sekaligus. Selanjutnya untuk performa model, di performa model ada matrik konfusi dengan prediksi tidak membeli, aktual tidak membeli, jumlahnya itu ada 46 dan membeli itu ada jumlahnya 26. Lalu fitur, lalu ada juga laporan klasifikasi detail. Laporan klasifikasi detailnya kurang lebih seperti berikut. Akan dijelaskan precisionnya, recall, bar score, dan support. Lalu performa validasi, ini folding tadi. Selanjutnya tentang itu untuk informasi dari Streamlit ini. Kurang lebih seperti itu untuk presentasi dari aplikasi Streamlit yang dipublikasikan ke Booking Base. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.